Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah anak-anak, hari ini kalian akan belajar kembali bersama Ibu Wafda. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang garis. Lalu apa yang dimaksud dengan garis itu? Coba perhatikan. Nah, garis memiliki arti sebagai deretan titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nah, contohnya di sini ibu memiliki titik A dan titik B. Nah, kemudian di antara titik A dan titik B ini kita isi dengan titik-titik lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah ada ya titik-titik dari A sampai B penuh dengan titik-titik. Nah, namun di antara titik-titik ini ternyata terdapat rongga-rongga atau bagian yang kosong. Nah, coba sekarang rongga-rongga yang kosong ini kita isi kembali dengan titik-titik dan setelah diisi kembali maka membentuk menjadi sebuah garis. Nah, jadi contoh ini menggambarkan dari pengertian garis ya anak-anak. Nah, kemudian coba perhatikan anak-anak, garis itu tidak memiliki lebar. Namun, garis memiliki panjang. Nah, di sini ibu memiliki contoh garis A. Di sini garis A terdapat di dalamnya itu ada panah yang mengarah ke arah kanan. Nah, di sini jika keadaannya digambarkan seperti ini, maka garis itu dapat diperpanjang ke arah kanan. Kemudian ada juga contoh garis B. Nah, untuk garis B ini ada panah yang mengarah ke arah kiri. Nah, jika seperti ini, maka garis itu dapat diperpanjang ke arah kiri. Kemudian di sini ada contoh garis C. Nah, untuk contoh garis C ini terdapat dua panah. Nah, di sini ada panah yang mengarah ke arah kiri dan ada panah yang mengarah ke arah kanan. Nah, jika seperti ini, maka garis itu dapat diperpanjang ke arah kanan dan juga kiri. Nah, kemudian anak-anak, garis itu bisa diberi nama. Jika dicontohkan, nah seperti ini ya, coba perhatikan di sini ibu memiliki contoh sebuah garis yang di dalamnya itu terdapat dua titik ya. Nah, di sini untuk titik pertama, nah ini dinamakan titik A dan yang kedua ada titik B. Nah, di sini karena terdapat titik A dan titik B, maka garis ini dinamakan garis AB. Nah, kemudian coba sekarang kita tambahkan titiknya di tengah. Nah, jadi terdapat 3 titik ya dalam satu garis ini. Nah, kita pindahkan tadi yang B ini ke sini. Kemudian yang C kita tambahkan di sebelah sini. Nah, kemudian coba kita tarik garis titik A ke C. Nah, maka ini dinamakan garis AC. Nah, kemudian coba kita tarik lagi kembali dari A ke B. Nah, ini sudah ya tadi dijelaskan, maka menjadi garis AB. Nah, kemudian di sini ada titik B ya, tetap di tengah titik B. Kemudian kita tarik ke arah titik C. Nah, maka disebut sebagai garis BC. Nah, inilah yang dinamakan sebagai garis itu bisa diberi nama ada garis AB, kemudian garis AC dan garis BC. Nah, selain dari penamaan ini, nah coba perhatikan dari satu garis ini kita berikan nama huruf M. Ya, kita tambahkan huruf M di ujungnya. Nah, maka jika digambarkan seperti ini,
Secara keseluruhan garis ini bernama garis M. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk penamaan dari sebuah garis. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Dalam hubungan antar garis ini, nah yang pertama ada garis sejajar. Untuk garis sejajar ini sifatnya apa ya? Pertama, jarak garis itu berhadapan selalu sama. Kemudian yang kedua, tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Nah, contohnya coba lihat. Di sini Ibu punya garis M dan garis N. Nah, di sini terdapat dua garis ya, M dan N. Lihat antara jarak dari kedua garis M dan N. Nah, di sini terlihat ya berhadapan, saling berhadapan dan garisnya juga sama. Kemudian tidak akan berpotongan. Nah, walaupun diperpanjang. Coba kalau misalkan kita perpanjang, nah seperti ini, digambarkan seperti ini, kita gambarkan dipanjangkan gitu ya, M dipanjangkan, N dipanjangkan. Nah, maka di antara kedua garis ini tidak akan terjadi berpotongan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai garis sejajar. Kemudian yang kedua ada garis berpotongan. Nah, untuk garis berpotongan ini, contoh atau sifatnya ini, jarak garis itu berhadapan tidak sama. Kemudian memiliki titik potong. Nah, ini kebalikan dari garis yang pertama tadi ya. Nah, kalau yang ini kita gambarkan di sini ada garis M, kemudian kita tambahkan garis N. Nah, jelas ya di sini antara garis M dan N jarak garisnya itu tidak berhadapan tidak sama. Kemudian nah, yang kedua itu memiliki titik potong. Coba lihat jika garis M dipanjangkan dan N juga dipanjangkan. Nah, maka di sini terdapat titik potong. Nah, ini yang dinamakan sebagai titik potongnya. Nah, jadi penggambaran dari contoh ini merupakan dari garis berpotongan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, ada garis berimpit. Nah, untuk garis yang berimpit ini sifatnya apa coba? Saling menempel dan searah. Nah, kemudian jika kita contohkan, kita ambil dari sebuah jam. Nah, di dalam jam terdapat dua jarum jam yang dimana sekarang Ibu gambarkan kedua jarum jam itu menempel dan searah. Nah, di sini jarum jam itu mengarah kepada angka 12. Nah, bisa ya dilihat jadi kedua jarum jam tersebut menempel dan searah. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu gambarkan juga seperti ini. Nah, ada garis A dan B yang saling menempel dan searah. Nah, jadi inilah yang dinamakan sebagai garis berimpit. Nah, kemudian yang keempat ada garis bersilangan. Nah, untuk garis bersilangan ini sifatnya dua buah garis ini tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang yang sama, kemudian tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kira-kira dari gambar di bawah ini, garis manakah yang bersilangan? Coba perhatikan jika garis AB yang kita pilih. Nah, maka sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa garis bersilangan itu tidak terletak di bidang yang sama, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit, maka garis AB ini dikatakan dapat bersilangan dengan garis EH. Nah, jadi garis AB dan EH ini merupakan garis yang bersilangan.
Kemudian kita akan belajar tentang garis vertikal dan horizontal. Yang pertama ada garis vertikal, kita gambarkan garis tegak lurus. Kemudian, kita gambarkan juga garis yang mendatar. Nah, ini merupakan garis horizontal. Nah, kemudian anak-anak ada cara yang lebih mudah untuk menghafal garis vertikal dan garis horizontal. Nah, coba sekarang perhatikan, ibu akan menggambarkan garis tegak lurus, kemudian ditambah dengan garis menyamping ke atas ke arah kanan ya. Nah, ini seperti berbentuk huruf V. Nah, jelas ya, di sini seperti huruf V. Nah, kemudian maka V ini menunjukkan vertikal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang horizontal, coba kita gambarkan garis mendatar, kemudian di kedua sisinya kita tambahkan garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, maka bentuk seperti huruf H. Nah, maka H ini merupakan horizontal. Nah, seperti itu ya anak-anak cara yang lebih mudahnya. Nah, inilah materi terkait garis vertikal dan horizontal. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari terkait garis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut. Nah, untuk hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.